Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan kita Kanibal, Kai, Nendi, dan Iqbal. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang lagi nih seputar Persib, karena Persib sekarang lagi trending topik ya di sosial media, terutama di TikTok gitu. Nah, kemarin tuh kita ngebahas Persib, cuman bukan secara spesifik. Nah, kita akan spesifik lagi nih dari awal Liga 1 pada tahun 2025. Nah, aku pengen nanya ke kalian bagaimana awalnya berjalannya Persib pasca menjuarai Liga 1 pada tahun 2024. Karena kan tahun kemarin juga juara ya. Ya. Boleh dari siapa dulu? Mungkin dari saya, Boleh. Untuk start Persib di awal musim kali ini bisa dibilang tidak terlalu bagus ya. Boleh. Karena di beberapa match sebelumnya, awal match itu Persib agak kesusahan untuk mengambil 3 poin dari lawan. Lumayan sulit dari start awalnya. Tapi kalau menurut saya sih kesulitan di awal itu hal maklum lah, lumrah. Ya. Karena emang ada pemain baru tuh yang datang. Jadi karena ada pemain baru perlu adaptasi. Ya. Dari mulai skema, chemistry antar pemain. Ya, jadi kalau hasil mah maklum. Tapi dari awal juga emang udah kebentuk sih taktik dan mental pun masih sama seperti tahun kemarin. Emang Bal, waktu itu Persib ngelawan apa? Persib tuh bisa dibilang awal-awal sulit untuk dikalahkan oleh tim lawan ya. Baru kalah tuh waktu kekalahan pertama tuh melawan Dewa United. Oh, itu kalah tuh. Di kandang waktu itu. Emang untuk pemain baru yang masuk ke Persib ya, itu ada berapa orang sih kan? Sama siapa aja namanya? Kalau untuk awal musim tuh yang paling berimpact tuh Tyron Delpino ya. Sama di sektor belakang tuh ada Gustavo. Dari Portugal tuh Gustavo. Karena emang gimana ya, kayak nambal sulam gitu. Persib kehilangan 2 pemain sentral tuh sebelumnya kan di back sama di gelandang serang. Nah sekarang dapat gantinya juga sama bagusnya. Karena jadi nggak ngerubah sistematis pertandingan, tapi paling adaptasi 1-3 match itu perlu untuk kecocokan squad. Itu kan banyak tuh kayak pemain-pemain baru di Persib yang masuk. Nah, peran pelatih untuk mendidik para pemain baru untuk beradaptasinya dengan cara apa sih pendekatannya? Kalau treatment saya kira Bojan Hodak sama sih kayak musim lalu. Apalagi tuh terlebih Tyron Delpino kan emang sempat merumput di Persib, cuman gak lama karena cedera. Akhirnya dipinjamkan ke mana sih? Liga Thailand. Ke Liga Thailand. Jadi kalau buat Tyron Delpino kayaknya nggak terlalu sulit untuk adaptasi. Namun gitu. Cuman yang saya agak ragu mah dari sektor belakang tuh Gustavo. Karena sebelumnya kan sama Alberto tuh kuat banget kokoh di belakangnya. Nah sekarang kehilangan Alberto, otomatis Gustavo masuk. Nah saya agak bimbang di situ. Namun Gustavo masuk gitu chemistry-nya dengan para pemain belakang Persib. Walaupun beberapa match awal sempat diragukan kayak dari defense banyak yang membandingkan kayak mending Alberto, tapi secara lambat laun mulai membuktikan kecocokannya dengan Ya. Berarti para pemain Persib itu butuh adaptasi yang cukup lama ya, nggak terlalu cepat gitu. Tapi kalau menurut saya nggak terlalu lama sih, bisa dibilang Segitu cepat sih. Segitu cepat untuk para pemain gitu ya. Oke. Nah balik lagi nih ke pertanyaan awal, bagaimana para pelatih dalam menghandle kesulitan permainan pada awal musim setelah Persib juara? Kan butuh penyesuaian lagi ya agar bisa konsisten gitu untuk juara. Kalau taktikal kayaknya nggak terlalu nemuin titik sulit deh. Paling dari segi chemistry, karena kalau taktik mah itu sistematis yang dibuat staff pelatih itu tetap sama dari musim lalu, musim sekarang. Namun itu chemistry yang pertama. Terus beban mental, karena kan musim kemarin tuh juara ya. Jadi ekspektasi boboto semua elemen di Kota Bandung tuh berekspektasi lebih tinggi Persib pasti bisa juara lagi kali. Betul. Baik to baik harapan. Untuk bicara tentang taktik ya, untuk taktik di awal musim ini di 2025 di Liga 2025, taktik apa yang diperbarui daripada tahun kemarin yang Kai lihat perbedaannya?
kurang lebih secara kasat mata sama sih, cuman yang bukan selalu merubah dalam hal taktik. Kalau gue paling kayak mencari kayak sosok pengganti yang misalkan pemainnya sudah pergi, kayak back yang kayak gitu, dengan datangnya pemain baru paling di situ. Kalau secara taktik kayaknya gak banyak yang diubah. masih tetap mengandalkan serangan balik, defense, counter, defense, counter. Gitu terus saja. Berarti yang paling gede itu chemistry antar pemain ya. Untuk pelatih membentuk chemistry itu dengan cara apa biasanya? Biasanya dalam sesi latihan sih itu kayak bonding tiap pemain, adanya candaan-candaan kecil, kayak ada salah satu tokoh senior atau tokoh di dalam internal Persib itu ada sosok yang ngelucu. Contoh Deddy Kusnandar, hand yang kayak gitu, posisi-posisi senior. Cairkan. Kebanyakan orang Sunda ya. Iya. Apalagi Sundanya senior semua tuh. Kayak buat ngerangkul anak-anak muda, pemain asing juga oke tuh pemain-pemain itu. Nah, untuk gelar juara yang diraih Persib pada musim kemarin menjadi beban gak sih pada pemain ataupun pelatih gitu, ataupun manajemen itu sendiri ya? Kalau menurut saya, kalau ke pemain bukan menjadi beban ya, malah menjadikan motivasi. Jadi walaupun secara gak langsung kayak supporter bobotoh menaruh ekspektasi kayak karena kemarin juara pasti musim ini juga yakin bisa juara lagi. Tapi pemain malah menjadikan itu motivasi. Betul, apalagi kan perbedaan sistem liga kemarin tuh. Kan kemarin tuh sistemnya championship, jadi ada semifinal, ada final. Kalau sekarang emang full regular series, makanya di situ para pemain motivasinya lebih tinggi karena pengen ngebuktiin bahwa Persib itu bisa juara dengan sistem satu musim penuh. Dan itu pun baru dalam sejarah pertama kali Persib juara dalam full kompetisi. Nah, biasanya ada kayak sesi diskusi nggak sih sama para supporter atau pendekatan para pemain ke supporter? Ada nggak sih waktu-waktu khusus tertentu? Paling biasanya kalau yang saya tahu ya, kalau Persib mau menghadapi match besar, contohnya kayak melawan Persija, supporter tuh datang ke entah ke tempat sesi latihan atau di stadion di mana untuk memberikan dukungan secara langsung gitu. Tapi selain itu ada nggak kayak meet and greet gitu? Kalau dari Persib, internal Persibnya ada, bahkan sampai ke media, ke sponsorship juga ada pendekatan tuh. Cuman kalau buat ke supporter kayaknya nggak ada waktu yang pakem gitu, harus ngadain meeting ini itu emang spontanitas dari para bobotoh itu sendiri. Kesadaran dari bobotoh. Right. Aku ada pertanyaan lagi nih untuk kalian. Bagaimana suasana tim Persib pada awal musim 2025 setelah menjadi juara, karena beda banget ya juara liga kemarin sama sekarang gitu. Sangat beda banget. Yang saya lihat justru motivasi lebih tinggi karena para pemain Persib kan mayoritas usianya tua ya. Jadi pengen ngebuktiin, apalagi Persib belum pernah juara full kompetisi. Makanya di situ motivasinya, benar kata Iqbal, motivasinya lebih kebentuk lagi, lebih tinggi tuh. Pengen ngebuktiin bahwa Persib itu jadi tim terbaik di Indonesia gitu. Sekarang Persib tuh udah nggak bisa dikalahin lagi kan ya? Skornya beda jauh banget sama yang udah fix juara sih. Pasti juara ya. Jaraknya udah jauh. Oke. Apakah ada tekanan Kai atau Bang yang lebih besar yang dirasakan para pemain gitu dan pelatih untuk mempertahankan gelar musim ini? Kalau tekanan pasti ada sih dari segala pihak, malahan bukan dari internal Persib aja. Dari sponsor juga kan ya? Dari sponsor juga, apalagi kalau itu. Paling dalam staf kepelatihan Persibnya udah nemuin solusi gimana sih cara mengatasi si tekanan ini. Kalau soal itu mungkin dari staf pelatih yang lebih tahu. Cuman dari pandangan saya pasti staf pelatih pun pasti sudah mengantongi lah atau tahu cara mengatasi. Nah, cara mengatasinya. Kalau dari Iqbal ada? Paling kurang lebih sama sih kayak udah tahu gitu cara mengatasinya, bagaimana tekanannya ke depannya gitu. Biasanya pressure yang paling gede yang dihadapi oleh Persib itu para supporter. Ya sih. Nah, untuk karena setiap permainan laga dari awal sampai akhir tuh nggak akan mulus kan. Ada cara untuk mempercayai para supporter Persib dengan cara apa sih biasanya? Agar pemain pede gitu. Ya, agar supporter bisa percaya lagi nih Persib kedepannya bakal lebih baik dan konsisten gitu.
paling pemain kayak Persib itu membuktikan dari beberapa match betul kayak untuk meyakinkan supporter kayak dengan menghasilkan 3 poin gitu. mau away mau home gitu Ya. bermain semaksimal mungkin. Oke. Nah, untuk dari awal sampai pertengahan lah ya. Untuk grafik Persib tuh naik turun atau stabil atau naik terus gitu. Kalau dari Iqbal gimana? Kalau naik terus enggak sih ya, tapi lumayan bisa dibilang agak stabil tapi gak terlalu stabil. Ya. Ada turunnya. Karena kan Persib itu terfokus 2 kompetisi ya bang. Ya. Kayak Asia juga kan Asia. sekarang. Sekarang dia ya. Yang kemarin tuh yang awal-awal Ya. Asia. Jadi Persib itu terfokus sama 2 kompetisi. Ya. Jadi kayak pemain banyak yang mungkin kecapean karena harus away keluar negeri kan? Ya. Oh, Persib berarti pemainnya sangat di-push ekstra ya dalam latihannya. Iya, apalagi kan ada beberapa pemain yang dipanggil ke timnas tuh waktu awal-awal. Ada berapa orang tuh kan? Kayak Maklok, Irianto, Edo yang kayak gitu. Jadi emang mereka tuh kan emang posisinya inti di Persib. Ya. Sering dipanggil timnas, makanya agak kayak Jantung Persibnya kehilangan. nah Ya. itu. Makanya waktu awal-awal faktor nggak konsisten tuh karena emang fokusnya terbagi 2 gitu. Ya. Apalagi waktu di Asia kan udah lama nggak berumput di Asia nih, jadi mentalnya tuh di Asia belum kebentuk, makanya masih adaptasi, otomatis di liganya juga agak keteteran. Itu kan. Dan jadwalnya juga padat ya. Padat banget. Nah, untuk kan dia ikut 2 kompetisi berarti ya. Betul. Pelatih pasti beda tuh cara melatihnya. Untuk metode yang dipakai pelatih itu kayak gimana sih ke pemain Persib? Paling kalau metode kurang lebih sama ya, tapi yang bisa dibedakan mungkin dalam startingnya kayak mengistirahatkan dulu Marco gitu atau pemain inti yang biasa bermain. Oh, ya. Jadi supaya tidak rentan cedera. Jadi digulir gitu kan. Digulir. Ya. Nah, banyak pemain asing. Bagaimana adaptasi pemain asing di skuad dan siapa yang paling menonjol di tahun ini para pemain asing ini? Kalau kata aku sih Tyron. Kalau Iqbal gimana Pak? Sama sih. Sama Tyron ya. Kenapa sih Tyra? Soalnya dia kan sempat diremehkan fans Remeh kan diragukan Awalnya. karena sempat cedera, cuma beberapa match sudah cedera terus dipinjamkan. Apalagi kan usianya tua ya. Ya, terus dia balik lagi sekarang lebih dari cukup, udah pembuktian banget. Emang beda banget tuh dari awal. Emang dia kalau awal dia mainnya kayak gimana sih? Karena emang kalau satu match ya waktu itu tuh belum bisa dinilai sih. Hmm. Jadi tapi karena supporter mungkin ya, jadi ekspektasinya tuh tinggi terhadap pemain baru. Jadi kayak baru berapa match udah wah. Oh ya, bobotoh lah gimana. Dia dari awal masuk Persib jadi statistiknya tuh naik terus berarti ya, Iya, dari iya. rendah sampai ke atas gitu. Oke. Nah, aku ngeliat di TikTok siapa pemain favorit yang dibilang tadi. Terus yang kedua Ciro. Kenapa nggak milih Ciro Ciro yang tuh menonjolnya? sebenarnya bagus ya. Cuman Ciro juga konsisten sih. Cuman kalau di musim ini sama dibandingkan musim lalu Berbeda. karena emang gameplaynya juga berbeda karena si pengatur serangannya juga kan udah beda. Otomatis kan harus adaptasi. Nah untuk musim sekarang Tyron karena emang dia dari segi gol dan assist juga dominan. Kalau dilihat dari statistik itu lebih dominan Tyron daripada Ciro. Tapi karena mungkin Ciro juga faktor kehilangan tandemnya kayak David Silva. Oh iya. Karena David Silva beberapa match itu cedera. Jadi kayak chemistry-nya lah. Jadi kurang lagi. Tapi Bojan Udak mampu mengatasi. Untuk Ciro sekarang emang dia memasukkan gol ke gawang kiper berapa sih? Lebih gede atau lebih kecil? Kalau dibandingkan musim lalu sih lebih menonjol musim lalu sih. Ya? Cuman kalau assist masih stabil lah, Iya. 11-12 sama Mungkin bisa dibilang juga karena faktor usia ya yang Nah. seperti ini. Dia berapa tahun emang? 30 lebih, di atas 35 kalau nggak salah. Pasti si performa turun lah ya. Ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi sih sebenarnya. Cuman ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana nih antusias Bobotoh di awal musim ini dibandingkan musim sebelumnya? Wah, euforianya kalau dibilang Bobotoh ya tiap musim sama aja sih.
Cuman kalau misalnya sekarang kan Persib home base-nya pindah ke GBLA tuh. Iya. Otomatis kan kalau di GBLA dekat ke pusat kota, Iya. akses transportasinya bagus, fasilitasnya lebih bagus. Otomatis bobotoh yang datang lebih banyak kan Bang? Betul. Karena GBLA juga dibanding Jalak untuk menampung para supporter juga bisa lebih besar gitu. Kapasitasnya lebih Kapasitas. besar dari GBLA. Apalagi sekarang gengsi mungkin ya. Sekarang kan dengan tanda kutip back to back tuh. Bener-bener. Gengsinya gede tuh. Bisa dibilang. Nah, untuk stadion di GBLA kan sekarang Ya. katanya mau ada pembangunan kapan? Iya, karena GBLA tuh udah dikelola sama Persib gitu ya. Kurang lebih saya dengar beritanya sampai 30 tahun pengelolaannya. Iya. Otomatis kan dari mungkin sistematis tiketing, fasilitas pasti akan direnov oleh Persib. Pasti ada pembangunan tuh. Apa yang akan dibangun nanti di GBLA? Mungkin dari kualitas stadion ya, mungkin dari tempat tiket yang kayak gitu, fasilitas tempat duduk yang kayak gitu lebih diperbagus lagi. Berarti dengan kata tanda kutip home base, dia latihannya di sana dong. Untuk sementara di sana sih, tapi sekarang ya isunya ada dibikin kayak Training camp. Wih, keren banget ya dia. Samping Yang di luar GBLA negeri gitu, kan. betul. Keren. Kalau sekarang emang di mana? Sekarang sementara masih Masih di di dalam GBLA. stadion sih di GBLA, cuman kalau berkaca dari sepak bola luar negeri sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya nggak boleh itu. Harus Kenapa? dipisahkan. Emang ada kebijakannya? Karena emang fokus ke perawatan rumputnya. Perawatan rumput. Kalau misalnya Iya, terus iya. latihan di sana dipakai di sana, kualitas rumputnya semakin jelek. Iya. Oke. Paling itu sih pertanyaan saya sekarang. Ya, mungkin sekian pembahasan dari episode kali ini. Kita dari Kanibal, Kai, Neni dan Iqbal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.